Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Dudung Abdul Qadir, Wasekjen Pengurus Besar PGRI dan juga Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda. Pak Dudung, sebetulnya dengan PJJ yang sudah berlangsung sejak tahun ajaran yang lalu sampai sekarang, apakah ini efektif sebetulnya untuk program atau tujuan pendidikan itu bisa tercapai, atau sebetulnya selain soal infrastruktur ini masih ada hal lain sebetulnya yang masih menjadi PR? Begini Mas Rudi, bicara efektivitas itu tergantung kita melihat dari perspektif mana. Nah, di era pandemi seperti ini, saya melihat khususnya di beberapa daerah tertentu, itu efektivitas akan terjadi ketika dukungan infrastruktur, sumber daya, dan berbagai hal itu memenuhi. Tetapi ketika infrastruktur dan hal lain kurang terpenuhi, efektivitas itu akan terganggu. Jadi saya melihat luar biasa para guru di Republik ini melakukan kreativitas inisiatif untuk suksesnya PJJ. Kami sangat menghargai Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Ketika dengan Zoom mereka tidak bisa, dengan Google Meet mereka tidak bisa, dengan Google Form mereka tidak bisa. Mereka berinisiatif, ada yang guling, guru keliling. Luar biasa, Mas Rudi. Ini maksudnya guru keliling gimana ini? Jadi guru yang keliling ke rumah-rumah siswa. Oke. Kemudian ada guru yang melakukan inisiatif privat. 5 orang, 3 orang datang. Ini ingin betul-betul guru itu menumpahkan perhatian untuk tidak terjadi loss generasi seperti yang disampaikan oleh Mas Huda. Kalau saja tidak dilakukan oleh para guru itu, saya yakin banyak anak-anak kita yang tidak mendapatkan pendidikan. Padahal pendidikan jangan sampai terputus di saat kita situasi apapun. Itu pesan yang saya tangkap dari Mas Huda. Pak Dudung. Jadi teman-teman guru sudah melakukan luar biasa, saya melihat di beberapa daerah. Sebetulnya adakah daerah-daerah yang tidak perlu harus menerapkan PJJ menurut amatan PGRI ya? Artinya gini, kalau memang di sana tidak ada kasus COVID-19, apakah diharuskan tetap PJJ? Atau mungkin meskipun ada, tapi sebetulnya ada cara yang lebih cepat dibandingkan harus membangun infrastruktur yang pasti akan memakan waktu, dan itu pasti akan kehilangan waktu. Misalkan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat di sekolah, atau bagaimana mungkin menurut penilaian PGRI? PGRI pada awal surat edaran nomor 2 dari Kemendikbud mendukung Kemendikbud untuk tetap PJJ karena situasinya sangat-sangat darurat. Kita ingin menyelamatkan para guru, kita ingin menyelamatkan para siswa, dan kita ingin menyelamatkan para orang tua. Nah, kemudian berkembang ada adaptasi kebiasaan baru. Nah, PGRI pun mendukung surat edaran Kemendikbud nomor 3 terkait dengan ada persyaratan khusus bagi sekolah-sekolah yang akan melakukan tatap muka di tahun ajaran. Yakni pertama persyaratan yang harus dilalui adalah sekolah tersebut harus ada di zona hijau. Ini kita dukung. Dan di zona hijau pun harus ada syarat berikutnya, dapat rekomendasi dari pemerintah daerah atau Kemenag. Dan yang terakhir, dapat izin dari orang tua siswa, serta sekolah tersebut memenuhi syarat untuk mengikuti protokol kesehatan di dalam melaksanakan COVID-19. Jadi dengan perkembangan waktu, berjalan waktu seperti ini, sekali lagi harus ada lagi. Tadi seperti yang Pak Huda sampaikan, harus ada lagi keputusan yang harus dilakukan oleh kita semua dan didukung oleh semua stakeholder, tidak hanya Kemendikbud, semua kita mendukung untuk mungkin bisa jadi tatap muka dengan cara dibagi 3 shift, dibagi 2 shift, tidak sempurna. Sehingga ada relaksasi bagi siswa, ada relaksasi bagi guru untuk tidak terus-terusan seperti ini. Dan jujur Mas Rudi dan Mas Huda, guru-guru dengan melaksanakan PJJ itu saya lihat luar biasa. Pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa. Lahir, batin, pikiran, uang, dan seterusnya. Jadi mohon Komisi 10 untuk membantu kami para guru, sebab ada pantun yang ingin saya sampaikan kepada Mas Rudi ini. Makan soto babat di... Halo Pak Dudung.
Pak Dudung, maaf keputus, Pak Dudung. Halo. Sayang sekali ya, padahal saya pengen mendengarkan tadi pantunnya itu. Tapi ya Pak Dudung, terima kasih banyak, sayang sekali. Tadi yang terakhirnya tidak sempat ini karena terputus ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Pak Dudung di Landstalk. Pak Huda, ini menarik sebetulnya. Apakah tidak mungkin, artinya mungkin dari amatan DPR RI juga, bahwa saat ini kan memang banyak sekali lokasi yang tidak bisa diterapkan PJJ. Di sisi lain, ada yang bisa menerapkan PJJ, tapi ada keterbatasan kemampuan, bisa dari kemampuan siswa dan orang tuanya dan keluarganya atau juga gurunya, gitu. Nah, apakah mungkin diterapkan semacam ya bagi mereka yang apa namanya, yang tidak bisa diterapkan PJJ dan wilayahnya ini sebetulnya wilayah yang aman, mereka tetap menjalankan pendidikan seperti sebelumnya, seperti sebelum ada pandemi, sementara di tempat-tempat yang ada pandeminya, mungkin dengan adanya pembatasan jumlah siswa yang masuk seperti dicontohkan Pak Dudung tadi, mungkin ada shift, atau mungkin sebagian tetap masuk, sebagiannya lagi adalah secara online atau PJJ. Mungkin ada bergantian per minggu atau bagaimana mungkin, Pak Huda? Betul. Saya setuju, intinya Kemendikbud harus bikin banyak simulasi, Pak Rudi. Oke. Bikin banyak simulasi kebijakan, bikin banyak simulasi alternatif-alternatif untuk di luar PJJ. Itu yang kami minta sebenarnya, sudah agak lama ke Kemendikbud. Oke. Karena harus diakui ada banyak orang tua juga yang pengen di zona yang sudah hijau, yang walaupun agak kuning tapi basisnya bisa dipersempit. Kalau zona kuningnya basisnya masih kabupaten, padahal ada kecamatan, dari sekian banyak kecamatan di zona hijau, semestinya itu bisa dilakukan, misalnya begitu. Nah, simulasi-simulasi ini tetap harus dilakukan. Karena prinsipnya kita nggak boleh stuck. Pendidikan kita nggak boleh berhenti karena kita tidak menciptakan simulasi-simulasi kebijakan. Itu satu ya. Yang kedua, saya setuju dan mendorong kita subsidi siswa dengan pulsa dan smartphone yang tidak mampu. Oke. Saya kira ini kebijakan afirmasi yang dibutuhkan hari-hari ini. Orang tua yang anaknya 4, Pak Rudi, bisa kita bayangkan, pada jam yang sama, mereka handphone hanya ada 1. Gitu. Kita bisa bayangkan. Karena itu ada orang tua yang kemarin mencuri laptop, ketika ditanya alasannya apa, jawabannya 1, alasannya karena ingin anaknya bisa mengikuti PJJ karena nggak punya handphone, lalu mencuri laptop. Ada anak-anak yang datang ke warung berjumlah 10 orang, karena di warung itu ada akses wifi, dan dia nggak punya handphone, akhirnya 1 handphone dipakai oleh 10 orang anak-anak. Yang terjadi tidak terjadi distancing di situ dan seterusnya. Jadi kondisi faktual di lapangan adalah anak-anak butuh disubsidi pulsa dan smartphone. Ini tidak mengada-ngada, ini kondisi objektif di lapangan. Apakah sudah ada di negara lain yang melakukan ini? Banyak. Di beberapa negara Eropa dan di Amerika Latin, negara langsung turun tangan, memberikan subsidi pulsa dan pembelian smartphone kepada siswa-siswanya. Mungkin di Indonesia nggak bisa mencakup dan bisa menyelesaikan semuanya, Pak Rudi. Tapi butuh, sekali lagi butuh afirmasi, butuh contoh langkah konkret, dan itu nanti akan diikuti, siapa tahu korporasi besar kita terketuk hatinya, seluruh CSR-nya diabdikan untuk mensubsidi pulsa dan smartphone gitu. Baik. Jadi ini butuh inisiatif aja, butuh inisiatif, prakarsa cepat, dan praktek praktek good yang bagus yang bisa ditiru oleh ruang civil society, termasuk PGRI kan nanti bisa mengambil langkah-langkah yang semacam itu. Baik. Kalau tidak segera dilakukan, ini akan ada yang disebut oleh UNESCO itu sebagai lost generation, gitu ya Pak Sarfuda?
risikonya besar sekali, Pak Baik. Rudi. Pak Huda, terima Besar kasih banyak sekali. sudah bergabung bersama kami di Lanstop.